طيب اقرأ من يقرأ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin. Qala musannif qala syarih Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Qala musannif Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa idza ubtuliya sabara. Dan apabila dia diuji, maka dia bersabar. Allahu jalla wa ala yabtalil ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Yabtalihim bil masaibi, menguji mereka dengan musibah-musibah. Wa yabtalihim bil makarih, dan menguji mereka dengan apa-apa yang dibencinya, dan dengan apa-apa yang mereka benci. Wa yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin, dan menguji mereka dengan musuh-musuh dari orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamal qunuti min rahmatillah. Maka mereka membutuhkan kepada kesabaran dan tidak putus dan tidak menyerah, dan tidak putus asa sama terus, dan tidak putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yathbutuna ala dinihim, dan mereka kokoh atau kuat di atas agama mereka. Wala yatazahzauna ma'al fitani, dan mereka tidak guncang kepada fitnah-fitnah, cobaan. Ya, maksudnya tidak goncang bersamaan adanya fitnah yang menimpa mereka. Terus aw yastaslimuna lil fitani, atau mereka tidak pasrah terhadap ujian-ujian. Bal yathbutuna ala dinihim, tidak pasrah terhadap ujian, maksudnya terhadap fitnah. Iya, maksudnya mereka tidak menyerah. Tidak yastaslimun, maksudnya mereka tidak menyerah terhadap fitnah atau ujian yang menimpa mereka, musibah yang menimpa mereka. Fitnah di sini bermakna musibah. Nah, terus bal yathbutuna ala dinihim, bahkan mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'abi fi sabiliha, dan mereka bersabar atas apa yang mereka dapatkan berupa rasa lelah di jalan kesabarannya. Hanya kembali ke mana? Hanya kembali ke mana? Al-fitan. Fi sabiliha, maksudnya coba, dan mereka bersabar atas apa yang mereka dapatkan dari rasa lelah dan jalan-jalan fitnah tersebut. Di dalam jalan fitnah. Ya, jalan-jalan cobaan yang mereka derita. Terus bi khilafil ladzina idza ubtuliya jazi'a wa tasakhata wa qanita min rahmatillahi azza wa jalla. Berbeda dengan orang-orang yang apabila dia diuji, maka dia berkeluh kesah dan dia benci dan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha yudhadu ibtila'u ilal ibtila'i wa masaibu ilal masaibah ila masaibah. Maka orang seperti ini akan ditambah cobaan kepadanya, akan ditambah cobaan demi cobaan. Bukan cobaan di bala. Akan
akan ditambah musibah ujian demi ujian. Bala demi bala akan ditambah bala di atas bala kepadanya dan musibah di atas musibah kepada. Jadi dia kan sudah dapat musibah, tidak bersabar lagi. Ini apa? Dapat musibah 2 kali. Dapat bala 2 kali. Bala pertama berupa ujian, musibah. Bala yang kedua, dia berdosa karena tidak bersabar. Itu maksudnya. Terus, fahadha yuzadu bitila'un ila bitila'in. Maka orang seperti ini ditambahkan bala di atas bala kepadanya dan musibah di samping musibah yang sudah ada. Nah, terus qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila dia mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha terhadap bala tersebut, maka baginya ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa man stakhita fa alaihi sakhatu. Dan barang siapa yang tidak ridha, murka terhadap cobaan Allah, terus dan barang siapa yang murka terhadap cobaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala pula. Ya. Sampai situ. Masih aja. Terus wa'azamun nasi balaan, dan manusia dan orang yang paling besar balanya, cobaannya adalah al-anbiya'u tsumma al-amthalu fal-amthalu, adalah para nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Ubtuliya ar-rusul wa ubtuliya as-siddiqun wa ubtuliya asy-syuhada'u wa ubtuliya ibadullahil mu'minun. Para rasul telah diuji, dan begitu pula orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur pula telah diuji, dan orang-orang yang telah mati syahid pun telah diuji, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman pun telah diuji pula. Lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Ammal munafiqu faqad qala Allahu fihi. Adapun orang-orang yang munafik, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, wa minan nasi fihi apa arti dalamnya fihi fil munafik, maksudnya tentang munafik. Maka sungguh, coba ulangi. Maka sungguh Allah telah berfirman tentangnya, fihi, ini fil munafik. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang orang-orang munafik. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala hanya pada harf, hanya sebatas harf, yakni taraf, yang bermakna ujungnya. Ya, maksudnya di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi-tepi ujung. Kalau ditimpa, perhatikan, di tepi jurang dia, kayak di tepi. Kapan ditimpa musibah sedikit, langsung jatuh, tidak bisa bersabar, langsung terjerumus, dan langsung berkeluh kesah, murka kepada ketentuan Allah, dan langsung hilang keimanannya. Atau kalau dia misalnya selama ini dia sholat karena ingin mendapatkan rezeki saja, atau karena ingin dilihat manusia, kapan dia diuji langsung tinggalkan sholatnya, langsung futur dia. Nah, itu contoh-contoh orang yang beribadah kepada Allah dia di tepi-tepinya saja. Taib, terus fa in asabahu khairun atama'anna bihi. Itama'anna bihi. Maka jika kebaikan menimpanya, ya, maksudnya dia mendapatkan kebaikan, terus maka dia tenang dengannya. Ya. Wa in asabathu fitnatun
in qalaba ala wajhihi, dan apabila fitnah atau cobaan musibah menimpanya, dia berpaling di atas wajahnya, khasirat dunya wal akhirah, maka dia rugi di dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah orang-orang yang merugi. Itulah kerugian yang nyata. Nah, paham ya? Itu tadi. Apa itu beribadah kepada Allah di tepi-tepi ditafsirkan oleh ayat setelahnya, sambungannya. Yaitu seseorang yang jika dia diberi kebaikan, diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang banyak, maka dia tenang hatinya. Tapi kalau ditimpa musibah, cobaan, dicoba dengan ujian yang sedikit saja, langsung dia apa? Langsung dia berhenti dari ibadah, langsung futur. Nah, ini tipe orang yang terdapat kemunafikan dalam hatinya. Taib. Fad dunya, ayo. Sampai situ. Nah, siapa lanjut? Mau lanjut? Lanjutkan, selesaikan sampai terus. Bismillahirrahmanirrahim. Fad-dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasaran. Laysat daiman nasran. Nasran. Wa nasran. ليست دائما هكذا الله يداولها بين العباد الصحابة أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابتلاء والامتحان قال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس فليوطن العبد نفسه أنه إذا ابتلي فإن هذا ليس خاصا به فهذا سبق لأولياء الله فيوطن نفسه ويصبر وينتظر فرج من الله تعالى والعاقبة للمتقين قال وإذا أذنب استغفر أما الذي إذا أذنب لا يستغفر ويستزيد من الذنوب فهذا شقي والعياذ بالله لكن العبد المؤمن كلما صدر منه ذنب بادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب والجهالة ليس معناها عدم العلم لأن الجاهل لا يؤاخذ لكن الجهالة هنا هي ضد الحلم. Nah, selesaikan. فكل من عصى الله ditanwin. فكل من عصى الله فهو جاهل بمعنى ناقص الحلم. بمعنى ناقص مضاف إليه. بمعنى ناقص الحلم وناقص العقلية وناقص الإنسانية وقد يكون عالما لكنه جاهل من ناحية أنه ليس عنده حلم ولا ثبات في الأمور ثم يتوبون من قريب يعني كلما أذنبوا استغفروا ما هناك أحد معصوم من الذنوب ولكن الحمد لله أن الله فتح باب التوبة فعلى العبد إذا أذنب ولكن الحمد لله. Mana itu? Tunggu dulu. Agak beda ini. Mana? Walakinnal hamda anna Allah. Walakinnal hamda. Iya. Iya, terus. Walakinnal hamda anna Allah fataha babat taubah. Walakinnal hamda lillahi. Walakinnal hamda lillahi. Apa? Lillahi Ustaz. Hamda. Iya. Terus. Walakinnal hamda lillahi. Terus.
anna Allah fataha babat taubati fa'ala al-'abdi idza aznaba ayyubadira bitaubati lakinna idza lam lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fahadhihi alamatu syiqai syaqa fahadhihi alamatu syaqa wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa ya'tihi asyaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubatun hadhihi al-umur thalathu idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza aznaba astaghfara hiya unwanus sa'adati man wuqifa laha nalas sa'a lihat baik-baik man wuffiqa laha nalas sa'adata wa man hurima minha aw min ba'diha fa innahu syaqiyyun. Nah, tarjih. Dan dunia tidaklah selamanya kenikmatan dan kemurahan dan kemewahan dan kelezatan, kebahagiaan serta pertolongan. Tidak selamanya seperti ini. Allah menggilir mempersilih gantikan kalau dunia idawilu. Allah mempersilih gantikan dunia di antara para hamba. Ya, dunia maksudnya apa? Dunia itu dunia yang dimaksud ini siapa? Dia dapatkan dunia, apa maksudnya? Kemewahan dunia, harta dunia. Allah mempersilih gantikan dunia itu, yaitu kemewahan, kenikmatan dunia di antara hamba-hambanya. Kadang hari ini kita di atas, besok kita di bawah. Maksudnya apa? Bersilih ganti. Kadang hari ini kita dapat nikmat yang besar, besok dapat musibah. Nanti orang lain lagi yang dapat nikmat. Terus berganti. Nah, terus para sahabat adalah umat terbaik. Apa yang terjadi atas mereka berupa musibah dan ujian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan hari-hari yang Allah persilih gantikan di antara manusia. Kemudian hendaknya seorang hamba mempersiapkan atau melatih dirinya bahwasanya apabila dia ditimpa musibah, maka sungguhnya ini tidaklah khusus. Fa inna hadza faliwattin al-abdu nafsah, maka hendaknya seorang mempersiapkan dirinya bahwasanya apabila dia diuji, maka sungguh maka sungguh hal itu ujian itu, maka sungguh ujian itu tidaklah khusus untuknya. Iya. Dan ini telah berlalu kepada para kekasih Allah, wali-wali Allah. Maksudnya ujian juga menimpa mereka, wali-wali Allah. Hal ini itu ujian, hada kembali ke ujian semua, ke bala. Itu kekhususan isim isyarah itu tidak kembali ke lafaz kadang, dia kembali ke makna. Mana ubutulia itu bala. Fa inna hadza, sesungguhnya hal ini itu bala ini tidak khusus dengan dia saja. Dengan misalnya kita ketika ditimpa bala harus kita pahami bahwa bala yang menimpa kita tidak khusus dengan kita saja. Orang lain juga ditimpa bala, ditimpa musibah. Sehingga kalau kita tahu ternyata bukan kita saja yang ditimpa oleh musibah, maka kita akan mudah bersabar. Ini kita anggap biasa kan, ini biasa saja. Orang juga ditimpa bala musibah yang sama atau bahkan lebih besar daripada musibah kita. Jelas ya? Itu akan membuat kita mudah untuk bersabar. Nah, dan kalau kita renungi ternyata juga wali-wali Allah
para sahabat misalnya, ini derajat kewalian yang tertinggi, kewalian para sahabat, ya kan? Tidak ada yang mengalahkan kewalian para sahabat kecuali para rasul. Bersamaan dengan itu mereka ditimpa musibah, bahkan musibah menimpa mereka lebih berat daripada kita. Lebih berat daripada kita. Ya. Cuman kan kita biasanya ingin di akhirat masuk surga, langsung masuk surga tanpa dicuci dulu di neraka, tapi di dunia amalannya sedikit dan kesabarannya juga sedikit. Ya, mau enak saja. Dia kira dia akan langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dengan amalan yang sedikit, kesungguhan yang sedikit, ya, dan tanpa kesabaran. Afahasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya. Apakah kalian menyangka bahwa kalian akan langsung masuk surga tanpa Allah uji dulu? Dengan itu Allah akan mengetahui siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang bersabar. Jadi pasti diuji supaya Allah tahu mana yang sungguh-sungguh dalam keimanannya dan siapa yang bersabar. Lihat orang-orang terdahulu, para sahabat, wali-wali Allah, mereka juga diuji. Fa yuwattin nafsahu, ayo. Kemudian dia melatih dirinya. Maka seorang itu dia melatih dirinya, ayo. Maka seseorang itu dia melatih dirinya dan bersabar serta menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala dan balasan, yang menunggu al-faraj, jalan keluar atau kelapangan dari Allah. Ketika ditimpa musibah, bersabar sedikit. Itu musibah tidak akan lama. Tidak ada musibah itu bertahan selama hidupnya. Seberat apapun musibah seorang, tidak akan mungkin bertahan selamanya. Seumur hidupnya dia ditimpa musibah itu. Tidak mungkin. Pasti musibah itu ada akhirnya. Bahkan ya, biasanya cepat. Tidak lama kemudian datang pertolongan. Ini terbukti, disaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Orang misalnya kena musibah, rumahnya kebakaran atau ini dan itu, tapi ternyata ya datang bantuan Allah Subhanahu wa taala, segera langsung ada donasi, digantikan dengan rumah baru yang kadang lebih bagus. Berat dia rasa musibah, menderita sekali dia di awal kali, tapi setelah itu datang pertolongan Allah. Nah, yang jadi masalah ketika datang musibah itu, dia hadapi dengan keluh kesah. Nah, itu dia berdosa. Tapi kalau dia bersabar, dapat pahala, kemudian digantikan dengan lebih baik. Dapat kebaikan dua kali dia, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Digantikan yang lebih baik di dunia dan dia dapat pahala dengan kesabarannya. Dan pahala kesabaran itu kata Allah, Pak, bighairi hisab, tidak terbatas pahala kesabaran itu. Nah, terus. Dan balasan adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Qala wal afiyah di situ. Al akibat afiyah. Wal akibatu. Akibah ya. Iya. Sini saya cetakan. Semuanya akibah. Wal akibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik. Akibah artinya kesudahan yang baik. Dan kesudahan yang baik hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, begitu diterjemah. Wal akibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik hanya didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah. Terus Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, apabila dia melakukan dosa, dia beristighfar kepada Allah. Amma adapun orang yang apabila melakukan dosa, dia tidak beristighfar. Tapi ini perlu dicermati, karena di sini datang talbis iblis. Ya, ini betul ya, ucapan beliau ini sangat-sangat benar, bahwa apabila seorang berdosa, maka dia langsung beristighfar. Ini adalah sifat-sifatnya orang bertakwa. Tapi perlu dipahami, jangan sampai membuat kita terlena
ya kita katakan kita bergampangan berbuat dosa, habis itu bilang apa? Taubat. Nanti taubat. Istighfar dosa lagi, lakukan lagi, istighfar lagi. Akhirnya apa? Masuk dalam perangkap iblis, talbis iblis. Salah satu talbis iblis melalui jalur ini. Dia katakan Allah kan Maha Pemaaf, Maha Pemurah, Maha Penerima taubat, Maha Pengampun. Akhirnya apa? Dia lakukan dosa lagi. Istighfar lagi, dia lakukan dosa lagi, istighfar lagi. Nah, ini terperangkap dalam jerat iblis yang seharusnya dia sadari dan dia hindari hal tersebut. Kalau dia jujur dalam taubatnya, dia tidak akan terjatuh dalam dosa yang sama. Seharusnya gitu. Ya, tapi kadang seorang terjatuh dalam dosa, dia sudah jujur dalam taubatnya tapi terjatuh lagi, maka ini taubatnya sah atau tidak? Jawabannya sah taubatnya. Sah taubatnya, cuman kadang memang seseorang itu jiwanya, apalagi kalau dia sudah terbiasa dengan dosa tersebut, kadang sulit untuk dia berlepas diri darinya. Maka seperti ini kita katakan bahwa taubatnya tetap diterima. Kalau dia jujur dalam bertobat, taubatnya tetap diterima. Cuman dia harus berusaha sekuat tenaganya untuk melepaskan diri dari dosa itu. Tidak ada masalah dia terjatuh lagi, tapi dia segera bertobat. Tapi jangan seperti itu terus. Dia harus punya azam, punya tekad yang kuat untuk melepaskan diri dari dosa tersebut, walaupun dia sudah terbiasa di atasnya. Nah, terus dia tidak beristighfar. Adapun orang yang apabila melakukan dosa, dia tidak beristighfar, bahkan serta berbangga dari dosa-dosa tersebut. Dan ini adalah kecelakaan. Fahada syaki orang-orangnya. Maka ini adalah orang yang sengsara. Waliyazubillah, dan perlindungan. Waliyazubillah, kita berlindung kepada Allah darinya. Terus kita berlindung kepada Allah darinya. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, setiap kali timbul dosa darinya, dia segera bertaubat. Dan orang-orang yang apabila melakukan sebagaimana Allah berfirman, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri mereka mengingat Allah, kemudian beristighfar atas dosa-dosa mereka. Dan orang yang tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya taubat Allah atas orang-orang mukmin, untuk orang-orang yang mengerjakan keburukan karena kebodohan, dengan kebodohan kemudian mereka bertaubat dalam waktu dekat. Ya, maksudnya segera bertobat. Terus dan kebodohan wal jahala, dan kebodohan wal jahala kan dia lakukan dosa dalam keadaan dia tidak tahu. Dan kebodohan bukanlah maknanya, dan kebodohan di dalam ayat bukanlah maknanya, tanpa ilmu. Ya, tidak adanya ilmu. Karena sesungguhnya kebodohan itu tidak diazab. Karena al-jahil, orang bedakan sifat dan masdar. Karena sesungguhnya orang yang bodoh itu tidak diazab. Akan tetapi kejahilan di sini adalah dalam ayat ini. Terus akan tetapi kejahilan dalam ayat ini adalah lawan dari orang yang berakal. Lawan dari al-hilm. Hilm itu apa? Iya, bisa bermakna akal, ahlam. Bisa juga bermakna lawan dari
kelemah lembutan, yaitu dia tergesa-gesa. Lawan dari lemah lembut artinya dia tergesa-gesa, sembrono. Nah, akan tetapi kebodohan di sini adalah lawan dari tergesa-gesa. Kelemah lembutan. Lawan dari kelemah lembutan yaitu tergesa-gesa. Terus maka setiap orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Bermakna dalam artian kurang kesabarannya, kurang akalnya, dan kurang sifat kemanusiaannya. Dan sungguh dan kadang dia menjadi alim, akan tetapi kadang dia orang yang berilmu. Terus dan kadang orang berilmu itu menjadi alim, akan tetapi kadang dia menjadi alim. Nggak usah kayak tekstual. Bilang saja kadang seorang alim, kadang dia seorang alim, akan tetapi dia bodoh, orang yang bodoh dari sisi bahwasanya tidak ada dari sisi yang lain bahwasanya tidak ada min nahiyati, yaitu dari sisi kadang dia seorang alim, akan tetapi dia jahil dari sisi lain, yaitu dari sisi tidak ada padanya hilmun, kesabaran, kelemah lembutan, wala sabat, dan tidak ada kekokohan, ketegaran dalam dirinya, fil umur, di dalam perkara-perkara yang dia lakukan. Nah, paham ya? Kadang berilmu, ini banyak ya, ini harus kita introspeksi diri kita. Kadang dia punya ilmu, dia ilmui itu dosa, ya kan? Sering dia tahu itu dosa, tapi karena kurangnya akal, kurangnya kesabaran, kurang kesabarannya, kurang akalnya dalam artian dia tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatan itu. Kan orang berakal itu apa? Orang berakal itu dia tahu konsekuensi yang dia perbuat, dan dia kalau konsekuensinya baik maka dia lakukan, kalau konsekuensinya buruk dia tinggalkan. Itu orang berakal. Tapi kalau dia tahu itu konsekuensinya buruk, justru dia lakukan, apa artinya? Dia tidak berakal. Tidak berakal. Dia kadang cerdas, tapi tidak ada akalnya dari sisi itu. Dia berilmu, tapi tidak berakal dari segi tadi. Itu dia apa? Tidak memikirkan konsekuensi fatal yang menantinya di kemudian hari kalau dia lakukan hal itu. Nah, ini banyak menimpa kita. Nasallallahu salam wal afiyah. Kadang kita ilmui itu dosa, tapi kita tetap terjatuh di dalamnya karena kurang kesabaran kita. Kurang akal kita, kurang keimanan kita. Nah, terus bahwasanya orang yang bodoh itu kurang ketegaran kita. Dan beragama itu harus dua beragama itu. Antum beragama, inti dari agama, menjalankan agama dua, yakin dan tegar, sabar. Yakin dan sabar. Semua pembahasan agama kembali kepada dua ini. Kalau tidak ada kesabaran, tidak akan ada agama. Tidak akan ada agama seseorang. Tidak akan bagus agama seseorang kalau tidak ada kesabarannya. Ya kan? Sedikit jatuh dalam maksiat. Kalau tidak ada kesabarannya kan begitu. Dia tidak mampu konsisten dalam menunaikan ibadah. Kenapa? Karena kesabarannya kecil. Atau tidak ada kesabarannya. Kemudian kalau tidak yakin juga, tidak ada ilmunya, maka agamanya tidak akan baik. Akan sempurna agamanya jika sempurna kesabarannya dan keyakinannya, ilmunya.
Nah, apa kata Allah di surah Sajdah? Surah Sajdah. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Perhatikan. Kapan mereka dijadikan sebagai imam-imam dalam agama? Mencapai kedudukan yang tinggi dalam agama. Kapan itu? Kalau mereka bersabar dan yakin. Semakin kurang kesabaran dan keyakinannya, maka kurang juga agamanya. Semakin sempurna kesabaran dan keyakinannya, maka semakin sempurna juga agamanya. Jadi agama seseorang ditimbang di atas dua ini. Yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Melakukan perintah harus punya kesabaran. Meninggalkan larangan harus kuat kesabarannya. Kan begitu. Belajar agama harus kuat kesabarannya. Ketika ditimpa musibah harus kuat kesabarannya. Dan yakin. Supaya mudah baginya untuk bersabar, dia harus yakin bahwa di balik musibah yang menimpanya pasti ada kebaikan di dunia dan ada pahala nanti di akhirat. Ada ganjaran yang lebih baik di akhirat nanti. Itu kan keyakinan dan kesabaran membuatnya tegar dalam agamanya. Jelas ya? Itu dihayati, hal-hal yang semisal ini antum hayati. Begitu pula ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini jangan sekedar antum baca saja. Banyak orang belajar Qawaidul Arba', berulang kali dia pelajari. Tapi muqaddimah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia tidak amalkan dalam kehidupannya. Tiga sifat menjadi sifatnya orang yang selamat di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Apa itu? Kalau dia diberi nikmat maka dia bersyukur. Ya, bersyukur. Kalau dia ditimpa musibah maka dia bersabar. Karena hamba ini kan di dunia ini di antara dua ini, ya. Kalau bukan nikmat, apa? Musibah. Nikmat musibah. Dari lahir sampai mati begitu terus. Ya kan? Musibah, nikmat. Dari lahir sampai meninggal. Ini apa? Apa kata Allah tadi? Yudawiluha bainan nas. Diperseliggantikan ini di tengah manusia. Antara dua ini. Musibah, nikmat. Silih berganti. Tidak ada orang hidupnya musibah terus, tidak ada orang hidupnya nikmat terus, tidak ada. Pasti silih berganti ini dua. Sehingga butuh dua senjata. Apa itu? Senjata kesyukuran dan kesabaran. Dan pasti apa? Dia terjatuh dalam dosa. Manusia itu apa? Bani Adam khata'. Pasti terjatuh dalam dosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah orang yang senantiasa bertobat. Itulah makna ucapan beliau, kalau dia terjatuh dalam dosa maka dia istighfar. Ini tiga ini adalah hal yang sangat indah sekali kalau antum amalkan dalam kehidupan antum. Dan saya nasihatkan antum dalam belajar harus antum hayati apa-apa yang antum pelajari dan antum amalkan dalam kehidupan. Jangan sekedar lewat hampa begitu saja. Banyak orang yang kenal dakwah, jadi ikhwah sudah lama, jadi ikhwah belajar. Tapi apa? Hampa dia rasa. Hampa hatinya dia rasa. Kenapa? Kurangnya pengamalan terhadap ilmu. Dan kurangnya penghayatan terhadap ilmu. Kurangnya dia merenungi. Terlalu banyak tertawa, terlalu banyak ini dan itu. Terlalu banyak senang-senang. Sedikit di pikirannya itu tentang negeri akhirat. Sedikit di pikirannya tentang kematian. Sedikit di pikirannya tentang neraka. Sedikit. Akhirnya apa? Merasa aman. Antum harus hadirkan ilmu-ilmu ini. Nah, itu kalau seorang
berilmu kemudian dia hayati dalam hidupnya hal-hal seperti ini, lezat hidupnya, tenang. Walaupun dia mungkin dari segi harta sedikit menderita hidupnya atau kurang hartanya, tapi hatinya bahagia sekali. Seorang yang beriman itu, perhatikan, seorang yang beriman itu kalau dia berdosa, tanda bahwa dia beriman, kalau dia berdosa hatinya itu tidak tenang, gelisah. Itu tanda dia beriman. Sekalinya terjatuh dalam dosa itu hatinya kayak hancur sekali hidupnya. Kalau dia lakukan ketaatan, bahagia sekali, senang, semangat dia. Antum merasakan diri antum misalnya konsisten sholat malam, itu bangun bahagia sekali. Bisa menahan diri dari maksiat, itu setelah berhasil tahan diri dari maksiat, hati bahagia sekali. Tapi kalau terjatuh, itu kayak terjatuh dalam kegelapan, tersiksa batin. Itu tanda keimanannya. Nah, baik, mana tadi sampai mana? Annahu laisa indahu hilmun. Nah, terus. Bahwasanya orang bodoh itu tidak ada kesabaran di sisinya dan tidak kokoh pada berbagai perkara, berbagai urusan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian mereka bertaubat dengan segera, yakni setiap kali mereka melakukan dosa maka mereka beristighfar, memohon ampun. Tidak ada di sana seorang pun yang maksum dari dosa. Ya, terjaga, terhindar dari dosa. Semuanya pasti terjatuh dalamnya. Terus. Akan tetapi pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah membuka pintu taubat dan atas hamba maka wajib bagi seorang hamba apabila melakukan dosa agar segera bertaubat. Ya, terus. Akan tetapi apabila dia tidak bertaubat dan tidak beristighfar, maka ini adalah tanda alamat kesengsaraan. Dan sungguh, dan kadang dia berputus asa dari rahmat Allah, kemudian setan mendatanginya dan berkata kepadanya, tidak ada bagimu taubat. Nah, ini adalah perkara yang tiga. Tiga perkara ini. Tiga perkara ini yaitu apabila dia diberi, dia bersyukur, dan apabila dia diuji maka dia bersabar, dan apabila dia melakukan dosa maka dia beristighfar, mohon ampun. Ini adalah tiga ini adalah tanda kebahagiaan. Dan orang-orang yang diberi taufik untuknya, maksudnya untuk mengamalkannya. Orang yang diberi taufik untuk mengamalkannya, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Barang siapa yang diberi taufik untuk mengamalkannya. Barang siapa diberi taufik untuk mengamalkannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan barang siapa yang diharamkan darinya, maksudnya dari tiga tadi. Dari tiga tadi atau dari sebagiannya, maka sungguh dia akan sengsara. Dia adalah orang yang sengsara. Ya, jelas ya. Jadi ini harus selalu kita hadirkan dalam diri kita, terpampang di hadapan kedua mata kita, tiga perkara ini harus dihafal dan diamalkan. Ucapan beliau, wa idza utiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Ini tiga kalimat yang sangat indah sekali dan sangat bagus kalau kita selalu hadirkan dalam benak kita dan kita amalkan dalam kehidupan. Nah, sudah adzan tadi? Belum? Hah?
Enggak ada dengar adzan? Hah? Belum kayaknya. Biasanya jam berapa Isya? Taib. Heeh. 7:30. Taib. Sampai mana? Kita Europe dulu. Mana tadi? Pertama. Itu baru adzan ya. Taib. Kata penulis, wa idza butuliya sabara Allahu jalla wa ala yabtalil ibadah. Nah, Allah apa? Abdul Musawwir. Hah? Mana khabarnya? Nah, ya batali apa dia? Khabarnya tadi jumlah ya, jumlah fi'liyah ya batali ibadah. Tapi mana failnya ya batali? Nah, tapi ya batali wazan apa dia? Hah? Ya, wazan, saya tanya. Hah? Ya betali. Berarti coba tasrif. Tasrif yang ini, kosakata yang ini. Hah? Mubutalin. Isim failnya apa? Mubutalin. Hah? Butalan. Sama dia, madin, mubutalin, hilang ianya, mubutalin, ya, maf'ulnya mubutalan dia pakai alif bengkok, paham? Kan sama dia Mustafa, mustashfan, musallan, musallin, ibtali la tabtali, al ibadah maf'ul bihi yabtalihim bil masaibi. Apa itu i'rabnya yabtalih? Yabtalihim fil mudhari'. Kenapa marfu'? Nah, terus ya betali ini yang betali yang pertama, ya betali yang kedua kenapa rafa? Kenapa rafa ya betali yang kedua? Ya betalihim, kan ya betalil ibadah ya betalihim. Berulang kan? Ya betali yang kedua apa namanya itu? I'rabnya? Mana atofnya? Apa namanya? Apa namanya Fauzan? Badal. Badal bisa juga, bukan badal, lebih tepatnya bisa juga badal tapi kurang tepat. Ada i'rab yang lebih pas. Apa? Enggak. Taukid apa namanya ini? Taukid lafzi atau ma'nawi? Lafzi kan? Berulang taukid. Sama itu, ya betalil ibadah, ya betalihim. Himnya kan kembali ke ibadah juga. Kan langsung bilang ya betalihim, ya betalil ibadah bil masaibi. Bisa atau tidak?
Bisa, tapi dia ulang. Ya betalihim dulu. Ya betalil ibadah, ya betalihim bil masaib. Nah, jadi ya betalihim yang kedua itu taukid. Kalau ya betalihim yang ketiga, apa dia? Hah? Dia ataf, bisa ataf bayan. Hah? Bisa ataf bayan. Dia bukan taukid dia ya, karena beda. Kan ya betalihim bil masaib, kemudian ya betalihim bil makarih, ya betalihim bil ada. Ini apa? Hah? Atof itu sebenarnya. Kan ada wawunya sebenarnya situ. Wa yabtalihim bil makari, wa yabtalihim bil ada. Paham? Hah? Cuma kan ini kan ini buku beliau ini dari ceramah ini. Dari ceramah ucapan. Jadi tidak ada wawunya. Tapi bisa dikatakan atof bayan, bisa juga atof nasak, dihilangkan wawunya. Iya. Dihilangkan wawunya. Kadang kalau bicara itu dihilangkan atof-atofnya, dihilangkan huruf atofnya. Kalau kita lagi ceramah atau bicara biasa, seharusnya ada huruf atof, tapi dihilangkan huruf atofnya. Jelas ya? Kayak dia koma-koma saja, itu maksudnya ada huruf atof di situ. Nah, beda ya betalihim yang kedua. Ya betalihim yang kedua jelas taukid. Kalau ya betalihim yang ketiga, keempat, itu semuanya atof. Takdirnya ya betalihim bil masaib, wa ya betalihim bil makarih, wa ya betalihim bil a'da minal kuffari wal munafiqin. Nah, jelas ya. Nanti kita lanjut sedikit setelah Isya. Sudah dulu subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Sampai mana tadi? Nah, ya betalihim bil a'da'i. Jadi hum-nya kembali ke mana tadi? Hum kembali ke al-ibad. Al-ibad jama dari abdun. Nah, ya betalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Min tafsiriyah, menjelaskan musuh. Apa itu a'da? Musuh-musuh. Menguji mereka dengan adanya musuh-musuh. Siapa musuh itu? Minal kuffar wal munafikin, dari kalangan orang kafir maupun orang munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillah. Yahtajun, apa dia? Azam. Nah, ahsant. Alhamdulillah. Insyaallah kalau muraja akan berkembang. Alhamdulillah antum semua sudah bagus. Sudah bisa semua insyaallah menerjemah, baca kitab. Tinggal diperlancar lagi. Ya, ini membuat kita senang juga. Ya, cuman diperkuat lagi semangatnya, diperbesar lagi semangatnya dalam belajar, menghafal, belajar, murajaah. Jangan banyak santainya, jangan terlalu banyak bermain-main atau bersantai-santai. Bersungguh-sungguh dalam belajar. Antum sudah pilih jalan ini. Kalau antum sudah pilih jalan ini, jalan hidup antum sudah pilih ini, maka sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Ya, sebagaimana orang lain dia bersungguh-sungguh di suatu bidang perdagangan, bisnis misalnya, dia sukses.
Ya. Atau dia bersungguh-sungguh di bidang kedokteran, dia sukses, dapat dunia yang dia inginkan. Maka demikian pula antum, kalau antum bersungguh-sungguh, antum dapat akhirat dan dunia pasti ikut. Pasti ikut. Dan ini alhamdulillah mujarrab. Mujarrab dalam artian terbukti. Ya, siapa yang sungguh-sungguh dia sudah terjunkan dirinya berkhidmat untuk agama, dia ingin ahli dalam agama, betul-betul dia kerahkan semua kemampuannya di situ, pasti dia berhasil dan dia akan dibutuhkan oleh banyak orang. Dia akan dipanggil sana sini. Tidak usah dia takutkan dia nanti bekerja di mana di masa depannya. Tidak usah dia takutkan itu. Kalau dia betul sungguh-sungguh, semuanya akan apa? Terbukti dengan berjalannya waktu. Pasti akan dia dibutuhkan oleh banyak manusia. Nah, asalkan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Sebagian orang menuntut ilmu setengah-setengah. Dia menuntut ilmu tapi hatinya masih ingin kerja, masih ingin cari hal lain, ya, atau jiwanya masih liar. Keluar sana, keluar sini, ini kurang bagus. Kalau dia fokus belajar, betul-betul dia berkhidmat untuk agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak usah dia pusingkan masa depannya. Dunia akan datang kepadanya. Perempuan juga akan datang kepadanya. Tidak usah dia pikirkan itu. Pasti akan datang. Alhamdulillah, bahkan dengan lebih mudah, dengan cara yang lebih mudah. Sebagian ikhwah kita alhamdulillah, atau banyak dari ikhwah kita, ya, mau menikahkan putri-putrinya dengan orang yang ahli dalam agama. Banyak yang menginginkan hal itu. Bahkan mereka sengaja cari orang yang ahli dalam agama untuk dia nikahkan dengan anaknya. Iya, dengan biaya yang hampir gratis, bahkan bisa dibilang gratis. Iya, kadang hanya disuruh bayar mahar saja, tidak ada lagi panainya. Itu pun masih diberi tanggungan lagi. Setelah menikah ditanggung pergi ke Yaman. Banyak dari ikhwah kita begitu. Alhamdulillah. Karena dia lihat ada potensi, dia lihat Masya Allah sudah bisa mengajar, sudah bisa baca kitab, sudah bisa ini dan itu. Ya, dia lihat hal tersebut, mereka senang. Dan alhamdulillah banyak dari ikhwah kita yang punya orientasi hidup yang bagus dan punya pandangan yang bagus dalam masalah ini. Jadi jangan terlalu pusingkan masa depan antum. Antum fokus saja belajar. Kalau antum jujur belajar, fokus belajar, meluangkan semua waktu antum untuk agama, belajar agama, insyaallah akan datang kemudahan itu. Jelas ya. Yang jadi masalah sebagian orang setengah-setengah. Ya. Dia belajar agama tapi hatinya masih ingin memikirkan ini, mau kerja, mau bisnis, mau ini dan itu. Orang seperti ini biasanya gagal. Tapi kalau dia fokus, dia pilih ini jalan hidupnya, maka jangan antum setengah-setengah. Kalau antum sudah pilih ini saya jalan hidupku. Orang lain memilih jalan lain, saya pilih ini. Dan pilihan antum, ketahuilah pilihan antum yang terbaik. Pilihan antum yang terbaik. Diberi taufik untuk memilih jalan ini, itu mendalami ilmu agama dan mempelajari agama. Itu adalah pilihan yang terbaik dalam hidup seorang hamba. Dia akan dapat dunia dan dapat akhirat. Dia dapat dunia dan dapat akhirat. Beda dengan orang-orang yang teman-teman antum mungkin dipilih atau dia memilih jalur lain, jalan hidup yang lain, pilih untuk menjadi ini, menjadi itu. Dia kejar impiannya di sini, di situ. Ya, dia dapatkan dunia.
mungkin dia dapatkan dunia tapi akhiratnya belum tentu. Jelas ya. Jadi antum perlu bersabar, dan orang yang belajar sungguh-sungguh tidak akan pernah terlantar. Yang terlantar itu yang setengah-setengah. Yang setengah-setengah, belajar agamanya setengah-setengah, hatinya tidak full. Masih ada hal-hal liar di luar sana yang dia pikirkan. Hatinya terbelah, tidak fokus dan tidak punya tekad yang kuat. Masih bercabang pemikirannya, bercabang hatinya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi, gagal dia. Tapi kalau dia fokus, pasti akan berhasil dan pasti dimudahkan baginya banyak hal. Taib. Fa yahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunut min rahmatillah wa yathbutuna ala dinihim Nah, ini sama wa yathbutun ataf kemana? Yahtajun. Walam yatazahzahun. Indak ya Fauzan, yatazahzahun. Nah, wazan apa itu? Yatazahzahun. Perhatikan, kalau tidak hafal wazan ini susah dia baca. Tafa'lala, tazahzaha, tafa'lala. Ya kan? Sama, tadahroja, tazahzaha, tajalbaba, tazahzaha, yatazahzahun, yatadahrojun. Nah, coba tasrif. Terus mutazahzahun. Nah, ma'al fitani, fitan jamak taksir dari fitnah. Au yastaslimuna. Apa dia? Yahya istaf'ala. Nah, coba tasrif. Nah, ahsant. Bal yathbutuna ala dinihim wa yasbiruna ala ma yuqasuna. Yuqasun apa ini Irsan? Apa asal katanya? Apa asal katanya? Antum cari di mana ini? Di tasdid sini atau tidak? Sulasinya 3 huruf. Apa? Kosa. Pakai alif di belakang. Kosa yukosi. Jadi asalnya yukosiyuna. Ya. Nah, yukosuna. Minal at'ab. Jadi kosa yukosi, begitu asalnya. Bukan kosa yakisu kias, menyamakan. Kalau kosa yukosi sama apa? Fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu, kosa yukosi. Asalnya yukosiyuna, kemudian thiqal menjadi yukosuna. Minal at'abi fi sabiliha. Fi sabiliha yani fi sabil al-fitan. Mereka alami berupa bersabar atas apa yang mereka alami berupa apa?
hal-hal yang melelahkan mereka, meletihkan mereka di dalam menjalani cobaan itu. Dalam menjalani apa? Fitan maksudnya cobaan-cobaan. Bi khilafil ladzi idza butuliya jazi'a alladzi indaka dal musawir. Alladzi apa dia? Isim apa? Cepat. Mabni Nah, kalau ada isim mausul ada silahnya. Mana silatul mausul? Betul ya? Bikhilafil ladzi. Betul ya? Mulai dari situ. Idanya tidak. Semuanya. Silatul mausulnya semuanya. Idza betul dia jaziyah. Tasakhata wa tasakhata. Nah, mana aidnya? Aid dhamir yang kembali ke isim mausul. Mana dia? Dhamir yang mana? Ya, mustatir. Nah, berbeda dengan apabila dia siapa? Yaitu alladzi tadi. Berbeda dengan orang yang apabila dia diuji jazia, dia berkeluh kesah dan marah, murka dari ujian tersebut. Ketika ditimpa musibah dia justru marah-marah dari takdir Allah. Wa qanita min rahmatillah, tasakhata wa zanaba tafa'ala. Wa qanata min rahmatillah azza wa jalla, fa hadha yuzadu bitila'un ila bitila'in wa masaibu ila masaiba. Fa hadha yuzadu, bisa dibaca ibtilaan ya. Fa hadha yuzadu ibtilaan ila ibtila'in wa masaiba ila masaiba. Jadi nanti kalau yuzadu ibtilaan dibaca ibtilaan, naibul fa'ilnya dhamir kembali ke hadha. Orang seperti ini dia diuji, ditambahkan apa? Ditambahkan ujian di samping ujian yang sudah ada, dan ditambahkan musibah padanya di samping musibah yang sudah ada. Nah, bisa dibaca begitu atau bagus dibaca begitu. Ibtilaan ila ibtila'in wa masaiba ila masaiba. Masaiba, kenapa nasab azam? Wa masaiba atau ke masaiba yang kedua, kenapa nasab? Jar atau nasab? Masaiba yang kedua jar. Kenapa fathah? Kenapa dia? Kalau mafa'il Coba mafa'il. Kenapa dia kalau mafa'il? Kenapa fathah dia? Kenapa tanda jarnya fathah? Antum sudah tahu itu. Cuma kenapa bukan kasrah tanda jarnya? Antum sudah tahu tapi mafa'ilah, kenapa dia? Isim apa namanya? Bukan isim fa'ilnya. Mafa'ilnya bukan isim fa'il. Siwa muntahal jumu. Apa dia? Isim apa? Namanya, istilahnya isim apa? Iya, siwa muntahal jumu. Apa istilahnya? Kenapa dijer dengan fathah? Apa isim yang dijer dengan fathah? Isim apa?
Isim mufrad, musanna atau apa? Munsharif atau ghair munsharif? Ismul ladzi la yansharif namanya. Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif. Mafa'il siwa muntahal jumu majrur dengan fathah karena dia apa? Ismul ladzi la yansharif. Isim mufrad, isim jamak taksir. Yang penting la yansharif. Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Idza ini apa dia? Fauzan. Dzaraf. Dikandungkan mana syarat? Ya, beramal atau tidak? Tidak, kecuali di syair. Berarti di sini tidak beramal. Fil syarat berarti apa? Fi mahalli apa di sini? La mahalla lahu minal i'rab, karena tidak beramal. Ibtalahum fil apa? Jawaban syarat. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, maka dia akan menguji mereka. Innallaha, Allah, andaka irsan, Allah. Mana khabarnya? Ya, jumlah idza semuanya, fil syarat dan jawabannya. Faman radiya falahur ridha. Lahu, hunya kembali ke mana? Yahya. Kemana? Qauman. Lihat. Faman radiya falahu ridha. Coba terjemah. Maka ridha Allah. Siapa itu? Baginya. Bagi siapa? Masa qauman? Tidak ada hubungannya dengan qauman. Barang siapa yang ridha, maka baginya ridha Allah. Hunya kembali ke man? Siapa tadi? Barang siapa yang ridha, maka baginya ridha Allah. Dan mungkin barang siapa yang ridha, maka Allah meridhai kaum lain. Tidak mungkin. Ya kan? Siapa yang ridha, maka dia itu orang yang ridha itu yang akan dapat ridha Allah. Nah, jadi hunya kembali ke man? Falahur ridha. Man apa i'rabnya? Faman radiya falahu ridha. Dia isim apa? Isim mausul. Mabni fi mahalli apa dia? Yahya. Nah? Fa'il untuk mana fi'ilnya? Bisa mendahului. Untuk masih hafal kaidah fa'il. Ketentuan fa'il, syaratnya. Bisa mendahului fi'il fa'il? Bisa atau tidak ya? Tidak, berarti tidak mungkin. Apa dia berarti? Isim mausul. Apa dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada, jumlah baru mubtada. Mana khabarnya? Mana khabar? Jumlah syarat, jumlah itu. Jumlah syarat dan jawabannya. Fil syarat dan jawabannya. Barang siapa yang dia ridho, maka baginya keridhaan Allah. Kan sempurna maknanya sampai di situ. Tidak mungkin rodia saja. Harus dua-duanya. Fil syarat rodia, jawaban syarat falahur ridho. Falahur ridho itu jawaban syarat. Fa, ada fa-nya. Fi mahalli apa jawaban syarat? Fil syarat dan jawaban syarat di situ.
Oh, bukan man mausul tadi, saya salah sebut. Man syartiyah. Man syartiyah, syarat. Fi mahali apa berarti? Yahya? Man. Man itu penjazm. Masih hafal penjazm? Hah? Man ada atau tidak? Ada atau tidak Yahya? Man. Hah? Penjazm. Ada atau tidak man? Ada. Ya. Dia menjazm di situ. Nanti jumlah syarat fi mahali apa berarti? Kan dia menjazm fil mudhari. Cuman di situ yang kebetulan yang dia masuki bukan fil mudhari, fil madhi. Namanya fil madhi, dia mabni, tidak bisa dijazm. Berarti yang dijazm mahalnya fil jumlah fil madhi. Jumlah fil madhi. Fi mahali apa dia? Ya. Fi mahali apa? Jumlahnya? Hah? Kan menjazm. Fi mahali apa berarti? Ya. Man menjazm. Fi mahali apa berarti? Saya sudah sebut ini. Man menjazm. Fi mahali apa berarti jumlahnya? Ya, antum paham apa yang saya ucapkan? Man menjazm. Jumlahnya fi mahali apa? Tidak. Man menjazm. Jumlahnya fi mahali apa? Tidak. Man menjazm. Man menjazm. Berarti jumlah fi'il syarat dan jawabannya fi mahali. Apa tugasnya man? Kenapa raf'in? Pahami ucapan saya dulu. Coba pahami. Man menjazm. Berarti jumlah setelahnya fi mahali. Antum tidak paham ucapan saya? Man. Apa saya bilang? Man menjazm. Berarti jumlah setelahnya fi mahali jazmin. Apalagi antum pahami? Masa fi mahali raf'in? Man menjazm. Dia tidak bisa jazm fil madhi, tapi dia bisa jazm mahalnya jumlah fil madhi. Paham maksud saya? Ingat itu, ingat. Jadi begini, semua itu yang menjazm dua fiil namanya syarat kan? Syartiyah semua kan? Semua yang menjazm dua fiil itu semuanya syartiyah. Ada huruf syartiyah seperti in, ada isim. Yang jelas semua syartiyah. Kalau dia masuk pada fiil mudhari, dengar baik-baik, yang lain dengar. Kalau masuk pada fiil mudhari berarti dia fiil mudharinya jazm. Tapi kalau dia masuk pada jumlah fi'il madhi atau fi'il amr, jumlah ismiyah, maka dia tidak bisa menjazm fi'il madhi, fi'il amr. Karena fi'il madhi, fi'il amr mabni, tidak bisa menjazm isim, karena isim tidak majzum. Tapi apa yang dia jazm? Mahalnya jumlah. Mahalnya jumlah fi'il madhi, dia jazm. Mahalnya jumlah ismiyah, dia jazm. Mahalnya jumlah fi'il amr, dia jazm. Faham ya? Itu ingat semua. Antum ingat semua. Semua penjazm dua fiil menjazm dua fiil mudhari. Tapi kalau dia masuk pada fiil lain, maka yang dia jazm apanya? Mahalnya. Jumlah mahalnya. Mahal dari jumlah tersebut. Mahal dari jumlah tersebut. Nah, Rodiya, apa dia? Mana failnya? Abdul Musawwir. Falahu ar-ridha. Ar-ridha apa i'rabnya?
Mubtada fi mahali raf'in. Rafa dia i'rab muqaddar. Tanda rafanya dhamma muqaddar. Kenapa? Karena apa? Mana min zuhuriha? Mana min zuhuriha apa? Thiqal atau ta'adzur atau munasabah? Ta'adzur. Karena dia isim maksur. Mana khabarnya? Ya, khabar muqaddam lahu. Jelas ya? Taib. Mana tadi? Wa man sakhita fa alaihi sakhatu. Wa a'dhamun nasi bala'an. Bala'an apa i'rabnya? Azam. Kenapa nasab? Tamiz. Ahsan. Setelah isim tafdil, kaidahnya apa? Apa Azam? Isim nakira mansub setelah isim tafdil, maka dia tamiz. Wa a'dhamun nasi bala'an. Ingat ya. Nanti pertanyaannya tidak terlalu banyak nanti. Saya tanya yang mansub-mansub. Kita akan lebih meningkat lagi. Al-anbiya'u kenapa rafa? Fauzan. Mana mubtada? A'zam. Thumma al-amthalu fal-amthalu. Fal-amthalu. Ataf ke mana itu, Irsan? Al-amthalu yang belakangnya ataf ke mana? Iya. Ataf ke mana? Al-anbiya. Wabutuliya rusulu, wabutuliya siddiqun, wabutuliya syuhada'u, wabutuliya ibadullahil mu'minun. Al-mu'minun apa i'rabnya? Nah, lakinnahum indaka Yahya. Lakin apa saudarinya siapa? Inna. Apa amalannya? Mana isim dan khabarnya? Ya, terus jumlah fi'liyah. Mana sabaru? Mana fa'il? Fa'il dari sabaru. Waw jamaah. Sudah pasti waw jamaah. Ammal munafiqu faqad qala Allahu fihi hanya tadi kembali ke munafik. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, yani ala taraf, fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah. Taib. Inqalaba wazan apa itu? Yahya. Infa'al. Fad-dunya laysat da'iman na'iman. Da'iman apa i'rabnya? Abdul Musawwir. Khabar laysat. Mana isimnya? Kembali ke dunia. Dunia itu muannas. Fad-dunya laysat da'iman na'iman. Laysat da'iman na'iman.
Taib, na'iman apa i'rabnya na'iman? Hah? Nah, cocok terjemahannya. Dunia tidak selalu, mana atofnya? Dunia tidak selalu daiman na'iman. Daiman tidak selalu nikmat. Nah. Ini ada beberapa kemungkinan. Laisat khabarnya na'iman daiman hal muqaddam. Paham maksud saya? Begini, seperti ini. Ja'a rakiban apa? Zaidun. Paham? Telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Jadi dia antara fi'il dan fa'ilnya dipisah oleh hal. Di situ antara isim dan khabarnya dipisah oleh hal. Paham? Ya. Itu lebih lebih dekat insyaallah i'rab seperti itu. Ad-dunya laisat na'iman. Maksudnya dunia itu tidak selalu nikmat, wa tarafan, dan tidak selalu mewah. Wa maladzat, tidak selalu lezat, enak, surur, tidak selalu bahagia. Nasran, dan tidak selalu berada dalam pertolongan. Daiman, tidak selalu seperti itu. Nah, laisat na'iman wa tarafan wa maladzatin wa sururan wa nasran daiman. Bisa juga daiman bukan hal tapi maf'ul fih. Bisa juga maf'ulun fih. Seperti apa? Abadan. Bermakna amadan atau abadan. Laisat daiman hakadha. Ya, laisat di situ isimnya hiya kembali ke dunia juga. Khabarnya hakadha. Laisat hakadha daiman. Tidak seperti itu selamanya. Allahu yudawiluha bainal ibadi. As-sahabatu afdalul a'immah, afdalul ummah. As-sahabatu kenapa rafa'? Azam. Mubtada di awal kalimat. Itu awal kalimat. Sahabat adalah merupakan umat yang paling utama. Di antara umat Islam, mereka adalah orang-orang yang paling utama. Namun apa yang terjadi pada mereka berupa bala dan ujian, maksudnya mereka walaupun manusia yang paling mulia setelah para nabi, tapi mereka juga ditimpa musibah, bahkan musibah mereka lebih besar daripada kita. Mana khabarnya? Afdalu, ya. Madza jara alaihim minal imtihan wal ibtila imtihan. Apa itu ibtila imtihan di saraf Fauzan? Masdar. Qala ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Falyuwattin al-abdu yuwattin. Apa i'rabnya?
Irsan. Majzu dijazm oleh lamul amr. Mana fa'ilnya? Al-abdu. Nafsahu. Nah, baik. Sudah dulu ya. Baik, nanti persiapan terus, Hah? Iya. Semuanya, dua-duanya, fi'il dan jawabannya, fi'il syarat dan jawabannya. Apanya? Bukan semuanya. Fi mahalli jazmin, fi'il syarat sendiri fi mahalli jazmin. Jawaban syarat sendiri fi mahalli jazmin. Kalau gabungannya fi mahalli raf'in. Bisa dibedakan? Kalau sendiri-sendiri jazmin. Kalau digabung fi mahalli raf'in. Baik. Persiapan ya, dibaca-baca terus. Selesaikan apa namanya? Qaidul Arba'in. Baik. Antum bersabar. Antum sungguh-sungguh semangat belajar dan bersabar. Ini masalah makanan kadang harus ada kulkas sebenarnya nanti atau freezer, insyaallah nanti akan diadakan, karena kalau tidak ada kulkas freezer monoton makanannya, telur terus, tidak bisa beli yang lain cepat busuk, yang tahan hanya telur. Kalau kulkas saya kecil juga tidak bisa dipakai bersama ya, mudah-mudahan segera dibelikan freezernya, insyaallah. Sabar saja dulu. Tadi sudah kasih